Shalom, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan sharing yang terambil dari kitab Matius 13 ayat 24 sampai 51. Pada perikop pertama berjudul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan sorga diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun sementara orang-orang tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang ke tengah-tengah gandum itu, lalu pergi. Ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, tampaklah juga lalang itu. Maka sambil mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepadanya, "Tuan, bukankah engkau menaburkan benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian ia menghasilkan lalang?" Dan ia berkata kepada mereka, "Seorang musuh telah melakukannya." Maka para hamba itu berkata kepadanya, "Kalau begitu, maukah engkau agar kami pergi untuk mencabutinya?" Tetapi ia berkata, "Tidak, jangan-jangan sementara mengumpulkan lalang itu, kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Maka pada saat penuaian, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah lebih dulu lalang itu dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Kemudian kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku." Kemudian setelah membiarkan orang banyak itu pergi, Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Lalu murid-muridnya mendekat kepadanya sambil berkata, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang yang di ladang itu." Maka Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Orang yang menaburkan benih yang baik itu adalah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia ini, dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkannya adalah si iblis. Masa penuaian ialah akhir zaman, dan para penuai adalah para malaikat. Oleh karena itu, sebagaimana lalang itu dikumpulkan dan dibakar dengan api, demikianlah akan terjadi pada akhir zaman ini. Anak Manusia akan mengutus para malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan siapapun yang menyebabkan orang tersandung dan mereka yang melakukan kejahatan terpisah dari kerajaannya. Dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku perapian. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengar." Gandum yang baik akan dikumpulkan, sedangkan benih gandum yang tidak baik akan dibakar dan dibuang. Hai guys, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Penyesat, yang bahasa Yunaninya adalah skandalon, artinya orang yang menjadi batu sandungan, yang dengan sengaja menghalangi dan menjadi penyebab seseorang jatuh. Khususnya, jatuh ke dalam kesalahan atau dosa. Orang yang menyesatkan adalah orang yang tidak mempunyai integritas. Apa yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran yang mereka tahu dan katakan. Guys, jangan jadi penyesat. Bukan saja karena ada anak-anak dan orang-orang yang bisa terpengaruh dan jatuh dengan apa yang kita lakukan dan katakan. Tetapi terutama karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sebaliknya, sebarkanlah kebenaran dan hal-hal baik yang membangun. Bantulah setiap orang yang membutuhkan bimbingan. Hiduplah berintegritas. Pada perikop kedua berjudul tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil oleh seseorang dan ditaburkan di ladangnya. Sesungguhnya, biji sesawi itu adalah yang terkecil dari segala jenis benih. Namun apabila tumbuh,
Ia menjadi lebih besar daripada tanaman lain, bahkan menjadi sebatang pohon sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan sorga itu seumpama ragi, yang setelah mengambilnya, seorang wanita mengaduknya ke dalam 3 sukat tepung adonan sampai teragikan seluruhnya. Yesus mengatakan semua hal ini dalam perumpamaan kepada orang banyak itu. Dan tanpa perumpamaan, dia tidak berbicara kepada mereka. Sehingga genaplah apa yang telah difirmankan melalui nabi yang berkata, "Aku akan membuka mulutku dalam perumpamaan. Aku akan mengucapkan yang tersembunyi sejak permulaan dunia." Biji sawi disebut sebagai biji yang paling kecil, namun ketika tumbuh menjadi tanaman dan tempat berlindung burung-burung, sedangkan ragi adalah sesuatu yang tidak terlihat dalam adonan, tetapi ragi yang sedikit dapat mengembangkan seluruh adonan dan membuat roti menjadi enak. Melalui perumpamaan ini, kita dapat ketahui bahwa sesuatu yang kecil dapat berpengaruh besar asalkan berfungsi sebagaimana mestinya. Bersyukurlah atas keberadaan hidup kita apa adanya. Kondisi apa adanya dapat menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan bersama. Pada perikop keempat, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara berharga. Lagi pula, kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya, seseorang memendamnya, dan oleh karena sukacita, ia pergi dan menjual semua yang ia miliki, lalu membeli ladang itu. Lagi pula, kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, ia pergi menjual semua yang ia miliki dan ia pun membelinya. Perlambangan kerajaan surga seperti harta yang terpendam bermakna bahwa tidak semua orang menyadari keberadaannya. Hanya orang yang mau menggali atau mencari yang akan menyadari keberadaannya. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pada perikop yang terakhir, perumpamaan tentang pukat. Lagi, kerajaan sorga itu seumpama sebuah jala yang ditebarkan ke dalam laut dan menjaring berbagai jenis ikan. Ketika jala itu telah terisi penuh, orang-orang menyeretnya ke pantai, lalu duduk untuk mengumpulkan yang berharga ke dalam pasu dan membuang yang tidak berharga. Demikianlah akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan keluar dan memisahkan yang jahat dari tengah-tengah yang benar. Dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku perapian. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu semuanya ini?" Mereka berkata kepadanya, "Ya Tuhan." Lalu dia berkata kepada mereka, "Sebab itu, setiap ahli Taurat yang telah menjadi murid bagi kerajaan sorga, ia seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan hal-hal yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Orang benar akan masuk ke dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan, sedangkan orang jahat akan dihancurkan dan dihakimi oleh Tuhan. Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk memberitahu bahwa hidup dengan roti firman Tuhan membutuhkan pengorbanan, tetapi Yesus menjanjikan bahwa upah yang diperoleh orang-orang tersebut ialah kerajaan sorga. Jadi kita harus hidup dalam pertobatan sebelum waktunya tiba.
Sekian sharing yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.